Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam halaman 14. Masih membahas tentang perkara syarat salat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa rabi'uha, dan adapun keempatnya syarat sholat, ma'rifatu dukhuli waktin, ialah mengetahui masuknya waktu, yakinan dengan yakin, auzunan atau dengan dugaan saja. Jadi dugaan yang kuat. Jadi syarat sholat yang keempat, jadi syarat sahnya sholat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu, baik dengan yakin atau praduga saja. Seperti itu. Nah, faman, adapun orang sholat, ialah yang sholat siapa siman, biduniha tanpa mengetahui waktu sholat. Lam tasiha, maka tidak sah sholatu, apa sholatnya orang. In waqa'at, jika terjadi, sekalipun jatuh atau terjadi apa sholat, fil waktu, di dalam waktunya tersebut. Nah, jadi seandainya ada orang sholat, ada orang sholat biduniha tanpa mengetahui waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya dia sholat itu di dalam waktunya. Ya. Misalkan dia bangun tidur tanpa melihat jam, tanpa melihat HP, langsung sholat. Jadi tanpa istihad dulu dengan waktu, dia langsung sholat. Maka sholatnya tidak sah. Walaupun sebenarnya dia tidak salah karena dia sholat sesuai waktunya, maka ini tidak sah. Maka dia harus mengetahui waktunya dulu, benar-benar mengetahui waktunya dulu secara yakin maupun zonan, praduga saja. Seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Lianna al-i'tibaro, karena sesungguhnya yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan fil ibadati, fil ibadati, di dalam suatu ibadah, bima dengan sesuatu, fizanil mukallaf, di dalam praduga orang mukallaf, wabima dan sesuatu, fin nafsil amri, di dalam hakikatnya perkara tersebut. Jadi di dalam ibadah itu yang dipertimbangkan dua hal. Satu, praduga orang mukallaf. Praduga orang mukallaf artinya harus dia mengetahui tentang waktunya, waktu sholat ini harus ijtihad dulu mengetahui tentang waktunya. Yang kedua, hakikat perkaranya, artinya realitanya. Ketika dia sholat johor jam 1, dia ngelihat jam udah tahu bahwa ini udah masuk johor, yang pertama. Yang kedua, bahwa ini adalah sudah masuk waktu, ya seperti itu ya. Wabil uqudi, dan di dalam beberapa akad, di dalam akad-akad, bima dengan sesuatu, fin nafsil amri, di dalam hakikatnya perkara, fakot saja. Artinya apa? Dalam urusan akad, yaitu sesuai dengan realita saja, seperti itu. Jadi misalkan begini, ketika seseorang, seorang ayah, anak mempunyai ayah ini punya mobil. Nah, anak satu-satunya. Maka hakikatnya itu adalah memang punya ayah. Kalau ayahnya meninggal, maka bisa jadi itu praduga dan itu punya anak. Seperti itu. Jadi di dalam masalah akad, finapsil amri, hakikatnya adalah perkaranya saja, realitanya saja bahwa itu adalah punya ayah. Lain halnya ketika orang tuanya mati, ayahnya meninggal, maka bisa jadi jatuh kepada anak laki-laki tersebut. Ini dalam masa warisan, atau banyak contoh lagi di dalam masalah-masalah lain. Tetapi pada intinya nanti bab ukud atau akad ini akan kita ketemu di dalam bab ini. Akan dibahas secara terperinci. Kemudian Waqa'at, maka adapun zuhur, saya ulang,
waktu zuhrin, maka adapun waktu zuhur min jawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila masiri dzilli kulli syai'in, kepada nah, min jawali syamsi ila masiri dzilli kulli syai'in, kepada masir. Masir itu apa namanya? Menjadi bayangannya setiap bendanya. Nah, maksudnya masir ini ya dari kata soro yasiru, ila masiri dzilli kulli syai'in, sampai menjadinya bayangan setiap bendanya, mislahu. Nah, mislahu ini khobar karena khobar daripada mas soro. Nah, kepada apa namanya, seperti bendanya. Nah, mislahu seperti bendanya. Jadi waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda menyamai bendanya. Jadi itu waktu zuhrin min jawali syamsi, ialah dari tergelincirnya matahari, istiwa tergelincir dikit itu waktu zuhur. Sampai kapan? Ila masili dilikuli syai'in mislahu, kepada menjadinya bayangan setiap sesuatu, mislahu ialah seperti bendanya. Jadi sama, bayangan dan bendanya sama. Itu akhir waktu zuhur. Nah, jadi awal waktu zuhur tergelincirnya matahari sedikit. Nah, akhirnya kapan? Benda dan bayangannya sama, ukurannya sama, gitu. Ukurannya sama. Bendanya ukurannya segitu, bayangannya ukuran segitu. Kemudian goyro dzilli istiwain, selain bayangan pada saat istiwa. Aizili maksudnya adalah bayangan al-maujudi, yang ada apa bayangan, indahu ketika waktu istiwa, in wujida, jika terdapat, jika ditemukan apa bayangan tersebut. Jadi artinya selain bayangan yang ada pada waktu istiwa, jika bayangan waktu istiwa itu memang ada, seperti itu. Jadi bayangan istiwa, tepat istiwa ini matahari berada di atas kepala kita. Nah, seperti itu. Kemudian wasumiyat, dan dinamakan apa zuhur, bidzalika, dengan demikian itu zuhur, li'annaha, karena sungguhnya salat zuhur, awalu salatin, ialah waktu salat, zuharat, yang nampak apa salat. Jadi dinamakan dengan zuhur sebab salat zuhur adalah salat yang pertama kali secara tampak dilaksanakan. Jadi waktu Isra Mi'raj itu sebenarnya subuh, hanya saja subuh belum mengetahui ilmunya, belum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperantari malaikat Jibril. Jadi subuh memang yang pertama, tetapi pada kenyataannya belum wajib pada waktu itu. Karena apa? Belum diajarkan tentang ilmunya. Maka sholat pertama kali sahabat mengetahui ilmunya, Nabi dan sahabat mengetahui ilmunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu sholat zuhur. Seperti itu. Waktu asrin, adapun waktu sholat asar, min akhiri waktu zuhri, ialah dari waktu sholat zuhur, ila gurubi jami'i, kepada tenggelamnya semua, jami'i korsi syamsin, korsi samsin. Nah, sekarang waktu asar. Waktu asar ini adalah dari akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur kan bayangannya dan bendanya ukurannya sama. Nah, seperti itu, bayangan segitu, bendanya juga segitu. Nah, sampai kapan? Ila gurubi jami'i korsi syahsin, sampai tenggelamnya semua bulatan matahari. Ila gurubi, sampai tenggelamnya, jami'i semua, korsi syahsin, syamsin, bulatannya matahari. Jadi terbenam dah semua, artinya terbenamnya sudah sempurna. Itu waktu asar ya. Waktu maghribin, dan adapun waktu sholat maghrib, minal gurubi, dari tenggelamnya matahari, ila maghibi syafaqi, kepada hilangnya mega, al-ahmari, yang merah apa mega. Jadi waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai lenyapnya mega merah, itu waktu maghrib ya. Jadi waktu maghrib ada yang mengatakan dari
maghrib, sholat itu waktu maghrib sampai akhirnya itu waktu isya. Ada yang mengatakan bahwa ya waktu maghrib itu pendek, seukuran dia berudu, dia sholat 5 rakaat, ajan dan qomah, seperti itu ya, ukurannya ya pendek sekali ya. Kemudian waktu isya'in, dan adapun sholat isya, waktu sholat isya maksudnya min magi wisyafaqi, dari tenggelamnya mega. Nah, jadi waktu isya dimulai dari tenggelamnya mega merah, syafaqil ahmari, mega merah. Qala saykhuna, berkata siapa guru kami, yang bagi sayogyanya, nah, nadbu ta'khiriha, apa disunahkan mengakhirkan waktu isya, li jawalil asfari, sampai hilangnya mega kuning, wal abyadi, dan mega putih, khurujan, karena keluar min khilafiman, dari perbedaan ulama, aujaba, yang mewajibkan siapa siman zalika, kepada itu hilangnya mega kuning dan putih, seperti itu. Jadi guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya sampai tenggelamnya mega kuning dan putih, untuk menghindari dari perbedaan ulama yang mewajibkan penundaan tersebut, seperti itu. Jadi di dalam mazhab Syafi'i hal seperti itu disunahkan, tetapi memang keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan harus keluar mega kuning dan mega putih. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yamtaddu, dan memanjang apa waktu isya, ila tulu'il fajri shadiq, kepada ila tulu'i fajrin shadiq, kepada terbitnya fajar yang shadiq. Jadi fajar ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu terang, kemudian gelap lagi. Kalau fajar shadiq terang, kemudian terang, kemudian terang, seperti itu. Jadi waktu isya ini adalah waktu yang sangat panjang, seperti itu ya. Kemudian waktu subhin, dan adapun waktu subuh, min tulu'il fajri shadiq, dari terbitnya fajar as-shadiqi, yang shadiq. Apa fajar? La kadzibi, bukan fajar kadzib. Ila tulu'i badri syamsi, kepada terbitnya sebagian matahari. Nah, ini adalah waktu subuh ya. Jadi waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya sebagian matahari. Nah, sebagian saja sudah keluar dari waktu subuh. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal aslu, dan adapun salat asar, hiya. Wal aslu, adapun salat asar, hiya, ialah adapun salat asar, as-shalatul wusta, ialah salat wusta, lisi hatil hadisi, karena sahihnya hadis. Nah, bihi, dengannya hal tersebut. Nah, dengan keterangan tersebut bahwasanya fahiyah, adapun salat asar, afdhalus sholawati, ialah paling utamanya salat. Jadi salat asar adalah salat wusta. Jadi kalau ada orang nanya salat wusta apa, salat asar. Salat asar adalah salat wusta karena salatnya sahihnya suatu hadis dari Nabi SAW yang menerangkan hal tersebut. Nah, dan sholat wusta merupakan sholat yang paling utama dari sholat yang lain, seperti itu. Jadi sholat wajib yang paling utama sholat asar. Nah, sholat asar. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wayaliha, dan menyusul hak pada sholat asar. Nah, dan menyusul pada sholat asar, as-subuhu, apa subuh, sumal isa'u, kemudian isya, sumal zuhru, kemudian zuhur, sumal maghribu, dan kemudian maghrib. Nah, kama, sebagaimana keterangan istadharahu, yang menjelaskan kepadanya sayhuna, siapa guru kami,
minal adillati daripada dalil-dalil. Nah, jadi setelah sholat asar, ini sholat yang paling utama ya, sholat asar, sholat subuh, kemudian isya, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Sebagaimana guru kami menjelaskan tentang hal itu, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dengan petunjuk dari dalil-dalil. Wa innama, dan hanya saja, faddalu, mengutamakan siapa para ulama jama'at subhi wal isya'i akan jamaah sholat subuh dan isya. Li'annaha, karena sesungguhnya jamaah tersebut subuh dan isya fihima, di dalam keduanya asyakku, ialah lebih berat. Nah, hanya saja dari segi jamaah, menurut para ulama jamaah subuh dan isya adalah lebih utama. Karena apa? Mereka lah atau ialah jamaah subuh dan sholat isya paling berat, seperti itu. Kalau sholatnya adalah yang paling utama sholat asar, tapi kalau jamaah sholatnya jamaah subuh dan isya. Qala Rafi'i, berkata siapa Imam Rafi', kanat, kanat ada, as-subhu apa, saya ulang, qala Rafi'i, berkata siapa Imam Rafi', kanat as-subhu, kanat sholatus subhi, adalah sholat subuh, sholat Adam, nah sholat Nabi Adam, sholat Adamin, sholat Nabi Adam. Jadi Imam Rafi' berkata sholat subuh adalah sholat Nabi Adam. Jadi ada Nabi yang sholatnya satu waktu saja. Nah, kemudian wa zuhru, sholat Dawud, dan zuhur adalah sholat Nabi Daud. Wal asru, dan asar, sholat Sulaimana, yaitu sholat Sulaiman. Wal maghribu, dan maghrib, sholat Ya'qub, sholat Nabi Ya'qub. Wal isya'u, dan sholat isya, sholat Yunus, sholatnya Nabi Yunus. Alaihimus sholatu wassalamu intaha. Jadi kata Imam Rafi, sholat subuh sholat Nabi Adam, sholat zuhur sholat Nabi Daud, sholat asar sholat Nabi Sulaiman, sholat maghrib sholat Ya'qub, sholat isya sholat Nabi Yunus. Maka ketika ada Nabi Muhammad diutus, maka sholat-sholat ini adalah miliknya umat Nabi Muhammad. Nah, seperti itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sholat 5 waktu ini, sehingga mudah-mudahan dengan banyak sholat 5 waktu ini yang kita kerjakan akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.